Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ulfasal Sadira Makmur, NIM 19041 dari kelas reguler B 2019. Saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang kegiatan-kegiatan yang telah saya lakukan dalam menyelesaikan modul 1 sampai 5. Modul 1 yaitu tentang kajian literatur, di mana pada modul ini bertujuan agar mahasiswa mampu mengkaji literatur tentang suatu penyakit yang dipilih dan pengobatannya berdasarkan literatur yang terkait. Pada awal modul ini, kita sebagai mahasiswa akan diminta untuk memilih 2 di antara berbagai macam penyakit yang akan dikaji. Selanjutnya pada modul 1 yaitu terdapat lembar kerja kajian literatur tentang penyakit yang akan diisi. Adapun penyakit yang saya ambil yaitu diabetes mellitus dan penyakit hipertensi. Kemudian modul 2 ini berisikan tentang observasi lapangan, di mana pada bagian modul ini kita diharapkan mampu berinteraksi dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Pada modul ini kita akan melakukan kegiatan praktek dan mendapatkan lokasi kegiatan praktek yang memenuhi kriteria yang disesuaikan dengan penyakit yang telah dikaji sebelumnya pada modul 1. Pada modul 2 bertujuan untuk mendapatkan informasi dan mengenal lokasi kegiatan praktek etnofarmakologi di lapangan yang telah direncanakan. Kemudian jika lokasi kegiatan praktek memenuhi kriteria yang memungkinkan untuk pelaksanaan kegiatan praktek lapangan. Selanjutnya, apabila lokasi tersebut telah masuk dalam kriteria, kemudian akan dilanjutkan dengan pengisian lembar kerja observasi lapangan yang akan diisi oleh saya, yang berisikan tentang 6 pertanyaan yang akan dijawab oleh informan mengenai seputar kefarmasian di lingkungan yang saya wawancarai tersebut. Selanjutnya modul 3 inventarisasi tanaman. Pada kegiatan modul 3 ini kita akan berinteraksi dan membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Adapun inventarisasi etnofarmakologi merupakan suatu proses pengumpulan data tanaman yang dimanfaatkan sebagai tanaman obat dan bagaimana cara pemanfaatan tanaman tersebut berdasarkan kearifan lokal suatu wilayah tertentu. Oke, kemudian pada modul 4 ini kita akan mengisi tabel data tanaman sesuai penyakit yang kita kaji. Kemudian kita akan mengisi tentang pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Dan yang terakhir modul 5 yaitu rancangan rencana inovasi. Pada modul 5 ini saya melakukan kegiatan rancangan inovasi dengan memanfaatkan data-data tanaman obat yang telah saya peroleh sehingga berguna di masyarakat. Adapun pada modul 5 ini saya mengambil judul program yaitu pembuatan sediaan kapsul dengan bahan dasar ekstrak daun sirsak atau Annona muricata L sebagai obat antihipertensi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan penyakit yang saya kaji, yaitu pertama hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan salah satu penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat tanpa mengenal umur maupun kasta, yang bahkan bisa menyebabkan kematian apabila hanya didiamkan dan terus berlanjut tanpa diobati. Adapun gejala yang biasa terjadi yaitu sakit kepala, kelelahan, mual, muntah, sesak nafas, gelisah, pandangan menjadi kabur karena adanya kerusakan pada otak, jantung, mata, dan ginjal. Serta pada survei Indonesia berbagai keluhan yang dikaitkan dengan hipertensi yaitu mudah marah, telinga berdengung, susah tidur, dan rasa berat di tengkuk. Ada banyak tanaman yang biasa digunakan masyarakat untuk menurunkan tekanan darah. Salah satunya yang saya temukan pada saat observasi yaitu daun seledri, daun sirsak, dan kumis kucing. Adapun kandungan senyawa pada ketiga tanaman tersebut yaitu daun sirsak
anak memiliki kandungan senyawa eugenol. Kumis kucing memiliki kandungan senyawa flavonoid atau dan sinensetin. Ketiga, daun seledri atau tanaman seledri memiliki kandungan senyawa antioksidan, magnesium, kalium, dan kalidas, di mana senyawa yang saya sebutkan tersebut semuanya mampu mengobati penyakit hipertensi. Kemudian kedua yaitu penyakit diabetes mellitus atau kencing manis, merupakan penyakit menahun dengan komplikasi yang mulai terlihat sekitar umur 15-20 tahun, bahkan pada anak-anak di bawah usia 15 tahun. Hal ini dapat terjadi karena orang yang menderita diabetes tidak bisa secara otomatis mengendalikan kadar gula yang ada di dalam darahnya. Keadaan ini mengakibatkan timbulnya kelebihan gula dalam darah. Diabetes dapat disebabkan karena insulin tubuh tidak dapat menghasilkan insulin yang memadai untuk mempertahankan kandungan gula dalam tubuh. Kadar gula normal. Gejala diabetes dapat ditandai dengan berat badan turun terus-menerus, lapar dan haus, sering buang air kecil, mudah lelah, infeksi pada kulit yang sering terjadi, penglihatan kabur, meningkatnya kadar gula dalam darah, dan air seni. Pengobatan pada diabetes dapat diobati secara modern dan tradisional. Pada pengobatan modern dapat diberikan kromium, kalsium, kalium, vanadil sulfat, taurin, dan vitamin. Sedangkan pada pengobatan tradisional dapat diberikan ramuan daun salam, belimbing wuluh, mengkudu, dan daun sambiloto. Pada tanaman daun salam dan belimbing wuluh mengandung senyawa metabolit sekunder seperti tanin, saponin, flavonoid, dan terpenoid yang bisa mengurangi resiko kanker, hipertensi, dan diabetes. Sedangkan pada mengkudu mengandung scopoletin dan seronin. Juga sambiloto mengandung flavonoid yang juga dapat mengobati penyakit diabetes mellitus. Berikut ini bukti dari hasil wawancara dan hasil observasi yang saya lakukan. Sekali tak kencing-kencing, seringkali kehausan, gampang capek, itu saja berat badan turun. Selain obat-obat yang dikasih sama dokter, ada juga orang-orang yang kasih tahu kita nama yang bisa minum untuk obati penyakitnya, seperti daun belimbing sama buahnya, bisa juga daun mengkudu sama buahnya, daun sambiloto sama daun salam. Itu daun yang ku bilang nama biasa semua ji. Kalau mau bikin minuman herbal, cuci bersih terus masak 3-4 gelas sampai jadi 1 gelas. Biasa selang-seling setiap hari, mau tidur atau bangun tidur baru minum. Seingatku berkurang gejala kalau minum itu minuman. Kalau buana belimbing sama bisa juga dimasak atau dimakan mentah, tapi kalau bagus kalau pakai gula tuh pahit gitu kalau dimakan mentah. 3 tahun itu minum obat herbal
rata-rata minum. Anak-anak sama anak muda di sini juga iya tidak, karena Pak Jijikan yang suka sekali na cala-cala, suka na permasalahkan bau sama warnanya, jadi susah ki. Biasa keluarga itu yang kasih tahu tentang tanaman yang bisa diminum lagoku, baru lagoku juga nah dengar dikasih tahu juga dari tetangganya. Ada masih turun temurun sampai sekarang, kecuali anak-anakku yang sudah tidak mau. Ada ji, tapi bukan jampi-jampi, paling doa di Al-Quran diambil. Percaya aja dua-duanya. Sekian dari presentasi kegiatan yang saya lakukan mulai dari modul 1 sampai modul 5. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.